Hai teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku selama tinggal di penampungan. Nah, kalau dulu kan setahu aku sih, kalau dulu kan rata-rata orang yang mau berangkat kerja untuk jadi TKW itu kan selalunya tinggal di penampungan dulu untuk belajar, diajarin tentang kerjanya, diajarin tentang bahasanya, dan juga peraturan-peraturan negara tujuan gitu, peraturan di negara tujuan maksudnya gitu. Jadi waktu itu setelah aku dan teman-teman yang lain dari Jakarta nyampe di Batam, kami tuh langsung dianterin ke penampungan. Kalau nggak salah tempatnya itu di daerah Batam Center, tapi penampungannya ini kayak ruko, kalau nggak salah ruko ya, 2 lantai. Jadi di bawah itu office-nya, di atas itu buat kita-kita yang lagi ditampung gitu. Jadi setelah kita nyampe di penampungan sore hari, kita tuh langsung dikasih makan, terus nggak mandi lagi karena kalau malam katanya airnya susah banget gitu, karena di Batam itu airnya sulit ya dulu gitu, nggak tahu deh kalau sekarang. Terus lampunya juga sering mati gitu, dan kita tuh tidurnya di lantai gitu, tapi lantai semennya ini yang agak bagusan ya, jadi nggak terlalu dingin banget. Jadi kita tuh tidurnya pada semua di situ, pada geletakan di situ gitu. Dan besoknya setelah kita habis sarapan, kita semua yang baru datang itu disuruh turun ke bawah untuk data diri ya, untuk bikin paspor. Terus yang tujuannya mau ke negara mana gitu. Tapi pas aku waktu itu aku nggak ditanya mau kemana, cuman yang bagian office-nya itu Ibu Ani kalau nggak salah ya namanya. Ibu ini bilang dia ini ke Singapura aja gitu, karena mereka tahu aku orang Batak ya kan, jadi kayak otomatis pikiran mereka itu udah Kristen itu lebih gampang masuk Singapura gitu. Jadi ya udah aku nurut aja, karena aku juga nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman tentang semuanya itu, tentang TKW itu aku sama sekali nggak punya pengalaman, jadi bener-bener buta banget. Jadi aku cuman manggut-manggut aja gitu. Dan setelah selesai didata, kita dibawa untuk bikin paspor. Karena dulu datanya masih gampang diiniin kan, padahal aku sendiri belum punya KTP, dan identitas aku itu kayak hampir semuanya nggak pada aslinya gitu. Jadi tanggal lahir sama bulannya sama, tapi tahunnya dibedain gitu. Katanya aku belum cukup umur waktu itu. Nah ya udah aku nurut aja, yang namanya juga akunya lagi down banget, kayak nggak mikirin sana sini gitu. Jadi setelah kita bikin paspor itu, kita balik lagi ke penampungan, disuruh naik ke atas, dan langsung kita itu semuanya kayak langsung digembok, gerbangnya digembok, pintunya itu digembok, jendela digembok. Jadi kita itu kayak hidup di penjara gitu. Jadi kalaupun kita bisa menghirup angin, udara segar itu ya pada saat kita berada di jendela, dan itu pun kita nggak boleh berlama-lama di jendela itu, nggak boleh sambil mengobrol di jendela itu, karena kita hanya bisa melihat orang yang lalu lalang. Terus kita itu agak sedih. Kenapa sedih? Karena kita nggak bisa seperti mereka bebas jalan sana sini. Jadi aku juga agak kaget sih, oh tempatnya seperti ini gitu. Dan banyak juga di sana teman-teman yang lain itu udah pada lama banget, ada yang hampir setahun tinggal di situ. Pengen aja hampir setahun itu tinggal di situ, biaya hidupnya itu udah berapa gitu, tidur, makan, bolehlah itu semua tersedia. Tapi saat
berhubungan dengan materi benar-benar nggak bisa gitu, karena kalau kita jajan yang baru-baru ini masih ada duit ya kan, jadi kadang kita akan nitip pada orang kepercayaan, orang bawah bagian kantornya gitu. Kita akan nitip sama dia untuk beli bakso, mie ayam, atau apa aja yang kita mau gitu. Jadi kalau kita jajan itu gimana sih, nggak tega juga kan, kita diliatin makan doang, secara dianya udah kayak udah nelan ludah sendiri gitu. Jadi otomatis kita bagi, kita makan rame-rame, walaupun kadang tadinya sih kayak inginnya pengen makan puas gitu, karena gimana sih makanan di PT itu, di penampungan itu kayak apa gitu. Itu kayak makanannya cuman kayak kol, terus ya pokok intinya nggak enak lah ya, nggak ada rasa pokoknya gitu. Dan yang masak itu di situ itu teman-teman itu kayak ada piket masing-masing tiap hari, minggu ini grup ini, minggu ini grup itu gitu. Jadi mereka ada piket masing-masing, dan aku juga kebagian, tapi kebagiannya itu aku cuman sekali ikut gitu dalam grup itu untuk kebersihan atau pokoknya ngurusin di situlah gitu. Jadi pas bagian kita mandi itu kayak jam 4 pagi sudah pada bangun untuk mandi, karena katanya tuh kalau kau udah bangun jam 7 yakin nggak bakalan bisa mandi lagi karena nggak ada air gitu. Nyuci muka aja kayak cuman lu bisa basahin handuk sedikit buat lap muka, itu udah syukur banget gitu, karena memang airnya sulit banget di sana gitu. Jadi kalau mandinya begitu, siapa yang telat bangun otomatis dia udah nggak mandi lagi, pasti kayak ya ada rasa sedih lah ya, karena dimana sih udah kitanya tidur di lantai, terus udaranya itu aja, pokoknya risih lah ya di badan gitu. Dan yang nggak enak juga pada saat kita nyuci baju, setelah pokoknya pas kita ganti baju otomatis kan baju kotor pasti dicuci gitu, dan setelah kita cuci baju cuci masing-masing, tapi giliran menjemur itu di penampungan itu ngejemur baju di atas genteng waktu itu pun keluarnya dari kamar di kamar itu ada jendela gitu, dari yang giliran piket ini yang keluar hanya bisa 2 orang untuk ngambil baju itu untuk jemur dan ngambil setelah kering gitu. Jadi pas baju ini, pakaian-pakaian yang dicuci tadi udah pada kering, itu kan pasti dikumpulin jadi satu kan semuanya. Secara di sana itu banyak banget orang, mungkin kalau nggak salah dulu tuh hampir 80-an gitu, 80-an kalau nggak salah sih, akunya juga nggak ngitung, pokoknya lumayan banyak lah. Jadi kalau pas cucian itu udah kering, kita pasti rebutan untuk cari pakaian masing-masing kan, karena ngejemurnya juga ya namanya bukan kita yang ngurusin, ya pasti amburadul gitu. Jadi saat cucian ini udah kering, yang sedihnya itu kita kehilangan pakaian dalam gitu. Mungkin ya nggak tahu lah ya, pokoknya pakaian dalam kita itu ada yang hilang, ada yang BH-nya juga nggak kelihatan lagi. Yang paling seringnya sih pakaian dalam itu kayak nggak nemu lagi gitu, nggak tahu lah gitu. Tapi kalau kita tanya yang bagian piket itu, mereka selalu bilang di luar udah nggak ada, semuanya udah di sini gitu. Jadi ya udah, kita mau ngapain lagi, paling kita nanya sama yang lain juga nggak ada gitu, bilangnya nggak ada gitu. Jadi kayak
Kalau menurut aku sih karena kadang juga karena yang baru itu kan otomatis kita kalau kemana-mana bawa pakaian itu kan agak bagusan, dan pakaian dalam kita itu juga agak bagusan gitu. Nggak mungkin kita bawa yang udah busuk-busuk ya kan, yang udah bulukan gitu. Jadi kadang kita itu akan memakai pakaian dalam yang kegedean, BH yang bukan ukuran kita juga kadang kita harus pakai, karena bawa baju kan sangat minim, cuman beberapa pasang gitu. Jadi saat pakaian dalam kita itu kayak ada rasa sedihnya gitu, walaupun kita nggak tahu yang ngambil siapa sih, tapi nggak jauh-jauh lah daripada yang di dalam gitu kan. Karena kita mau nungguin dipakai juga nggak mungkin, karena di dalam kita nggak bakalan ngeliat gitu. Kalau baju biasa kayak gini sih hilang mungkin kita masih bisa lihat dia pakai gitu, tapi kalau pakaian dalam itu kayak udah nggak bisa lagi gitu. Jadi kalau bagian cucian itu sedihnya di situ, karena pakaian dalam itu kan penting banget gitu. Jadi udah mana kita nggak bisa keluar, pokoknya kita benar-benar di penjara banget. Dan kadang temen aku itu juga kalau kehilangan pakaian dalam ngomongnya, "Kak, pakaian dalamku BH aku kok ukurannya besar sekali ini, padahal aku kan nggak pakai ukuran segini," gitu. Jadi juga harus terpaksa pakai ukuran segitu gitu, karena ya memang nggak ada lagi gitu. Ya mungkin ya sesama yang di dalam nggak mau ngakuin siapa yang ngambil gitu kan. Jadi kehidupan di sana itu kayak benar-benar terpenjara banget gitu. Jadi kerjaan kita tiap hari makan, belajar, tidur, mandi, itu aja selama tinggal di sana gitu. Kalau yang berangkatnya cepet sih, kebanyakan yang berangkat cepat ini pasti balik lagi gitu. Dan yang paling sedihnya itu sih yang anak lama, karena kalau kita masih baru kan kayak belum merasa bosan dan belum merasa ada rasa sedih, karena walaupun yang ya ada yang berangkat gitu. Jadi mbak-mbak di sana itu kalau buat aku pribadi sih mereka baik-baik banget sama aku, suka diajarin gitu. Kadang kayak ngerasa kasihan juga sih, kayak kamu enak ya nggak lama-lama di sini, aku aja udah sekian bulan nggak dapat majikan yang baru gitu, karena sebagian ada yang masalah terus dibalikin ke PT lagi. Jadi rata-rata tuh yang cepat berangkat itu pasti balik lagi gitu. Dan setelah 2 hari tinggal di sana, yang baru 2 hari sih, masih baru 2 hari, terus kita yang baru-baru ini semua rambutnya itu harus kayak dibotak, bukan dibotak licin sih, tapi bener-bener kayak ukuran rambut kita itu cuman 1 cm gitu. Bukan sentimeter sih, 1 inci, jadi 1 inci gitu. Jadi pas giliran aku waktu itu yang motong sih sama teman-teman yang di dalam itu juga sih, sesama mereka juga gitu. Cuman yang udah agak lama-lama banget, tau sendirilah kalau udah lama di sebuah tempat itu kayak agak berkuasa gitu kan. Jadi pas giliran aku mau potong rambut, kalau mbaknya ini nanya ke aku, "Kamu rambutnya bagus kayak gini, nggak nangis kalau dipotong?" gitu. Padahal aslinya sih nangis gitu. Aslinya sih nangis, tapi aku bilangnya enggak gitu, karena ya mau nggak mau juga memang udah peraturan dari kantornya yang di bawah untuk semuanya dipotong rambut gitu. Jadi mau nolak juga kita nggak bisa, karena kita memang harus ngikutin peraturan kan. Daripada kena semprot, akhirnya hilang juga sih rambut cantik aku.
Dan ya pas udah selesai ditunjukin gitu, rambutnya itu kayak sedih banget ngeliat, sayang banget ya aku urus-urus dari dulu gitu, kayak sedih banget rambut panjang aku tuh dibuang di tempat sampah dalam plastik tuh, kayak ngerasa hampa aja sih, kayak kepala tuh ngerasa ringan juga karena pas aku dikasih kaca buat ngeliat rambut baru aku itu, dan bentuknya kayak gini, banget. Dan dari mulai SMP aku baru pernah punya rambut segitu, dan itu kayak bener-bener bukan aku banget kalau ngelihat, karena culun banget bentuknya. Walaupun sedih tapi ya mau gimana lagi, diterima juga gitu. Kadang kita bohong sama diri sendiri itu kayak sakit ya gitu. Jadi nangis. Selama aku di penampungan itu, aku tinggal di sana selama sebulan. Jadi aku di sana itu cuman belajar bahasa Inggris dan belajar cara jaga anak-anak gitu, karena nggak punya pengalaman sih waktu SMP ya, punya adik kecil gitu. Dan pernah sekali aku disuruh jaga bayi di bawah, masih belum umur setahun sih gitu. Anak ini kayak anak orang India, tapi nggak tahu lah jalan ceritanya, pokoknya anak ini anak orang India. Nah, aku disuruh jagain itu anak, disuruh sama ibu ini. Terus udah aku tinggal di bawah, walaupun itu nggak enak banget karena ibu ini terkesan galak ya, kayak mak harimau banget gitu. Tapi nggak pernah marah sih sama aku. Paling kalau dia udah marah itu kalau pas lagi semuanya meeting terus ada yang berisik, dia akan bentak dengan suara kenceng banget. Dan pas aku jaga bayi ini cuman 2 hari kalau nggak salah, 2 hari 3 hari gitu kan. Setelah aku jaga bayi ini, tiba-tiba aku disuruh nganter barang ke atas. Nah, di atas ini kan pintunya kekunci, kegembok gitu. Jadi kalau kita mau buka itu wajib nunggu pemegang kunci datang dulu gitu. Nah, setelah aku di atas itu, otomatis orang atas itu pada nanyain, kamu di bawah ngapain sih, enak nggak gitu. Padahal aslinya itu nggak enak banget gitu, kayak lu hanya bisa diem jagain bocah gimana sih, kayak ya pokoknya nggak enak lah ya. Jadi di ngobrol dulu sama mereka karena ditanyain. Kadang kalau kita diajak ngobrol ini, kadang mereka nggak ngerti situasi kita itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya aku di atas itu hampir 10 menitan karena ngobrol gitu. Nah, setelah turun itu ya beneran sih aku dimarahin sama ibu ini. Dimarahin, cuman ditanya sih, kamu ngapain di atas lama sekali gitu, kamu merumpi ya gitu. Akhirnya aku cuma bilang, maaf Bu, tadi mereka nanya, jadi saya jawab dulu gitu. Oh ya sudah, jadi kamu kesini mau ngerumpi, mau tanya jawab ya gitu. Nah, akhirnya setelah kejadian itu dia nyuruh aku balik lagi ke atas dan gak mau tinggal di bawah lagi gitu, dan dia ngambil pengganti aku untuk jagain baby gitu. Dan ya jujur aja aku seneng karena di bawah itu kayak serem banget gitu, kayak pokoknya nggak ada ketawanya gitu. Jadi muka ini kayak tegang terus. Jadi ya udah, aku seneng disuruh balik lagi ke atas, aku seneng gitu, karena ya aku juga nggak punya pengalaman, nggak pengen punya muka yang asem tiap hari gitu. Jadi akhirnya aku balik lagi deh ke teman-teman yang lain. Jadi paling mereka cuma nanya, kok kamu balik lagi? Oh,
tadi dimarahin gitu gara-gara aku lama di atas gitu. Ya udah mendingan di sini aja kita bisa ngobrol gitu kata temen yang lain. Ya udah aku balik lagi di atas. Nah setelah hampir 15 hari di penampungan itu, 3-4 orang dari teman aku yang samaan datangnya waktu itu, yang barengan datang, mereka udah langsung berangkat, tapi tujuan mereka ke Malaysia. Nah hampir seminggu, setelah seminggu mereka berangkat itu, ada 2 yang balik lagi ke penampungan itu. Terkadang saya nggak ngerti juga udah keadaannya ke situ, kenapa mereka nggak berusaha untuk bertahan di sana walaupun sampai potongan selesai atau apalah gitu. Akhirnya balik lagi ke situ, dan salah satu dari teman aku ini yang umurnya masih 16 tahunan, masih kecil, masih anak-anak. Anaknya cantik, orang Sunda, cantik banget. Setelah dia balik dari Malaysia itu, nggak nyangka banget, nggak bisa ngomong apa-apa ke dia itu dengan karena keadaannya itu benar-benar dari pinggang ke bawah itu udah nggak berfungsi lagi gitu. Jadi dia udah nggak bisa jalan, cuman separuh badannya ke atas masih bisa gitu, masih hidup, tapi dari separuh ke bawah, dari pinggang ke bawah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak dia patah tulang gitu. Dan aku dengar sih katanya dia lompat dari lantai 2 atau lantai 3, pokoknya dia lompat lah gitu. Jadi otomatis kalau lompat kan kayak pasti patah ya kan, pasti cedera gitu. Jadi kayak ngelihat dia itu sedih banget. Yang pas ngeberangkatin dia itu kayak ngelihat dia tuh happy gitu, masih kasih pelukan, "Kak, aku berangkat ya," gitu. Mudah-mudahan kakak juga cepet berangkatnya gitu kata dia. Dan ya senang sih ngeberangkatin dia itu, cuman pas ngelihat dia kembali itu kayak kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Kadang kalau mau nanya dia juga, dan nggak pengen nanya lagi karena otomatis dia akan nangis gitu. Jadi walaupun dia udah sakitnya sampai parah begitu, nggak dibawa ke rumah sakit dan nggak ada yang ngunjungin juga, yang ngurus itu ya teman-teman yang di dalam gitu sama kita. Karena makan juga dia udah nggak makan, ya namanya udah saluran pencernaannya juga udah nggak aktif lagi 100% gitu. Jadi ngelihat dia itu benar-benar sedih banget. Dan aku juga jarang deketin dia karena aku bukannya nggak mau, tapi bener-bener sedih banget ngelihat dia di situ. Terus kalau ngelihat kita duduk sana duduk sini, itu pindah sana pindah sini, dia cuman bisa ngelihat kita ngobrol sama yang lain, dan dia cuma bisa tergeletak di lantai, duduk juga udah nggak bisa. Dan nggak tahu ujungnya itu kayak apa, nggak tahu ya, karena sampai aku berangkat itu keadaannya ya kayak gitu. Jadi nggak tahu masih hidup apa nggak tahu sih waktu itu. Setelah itu udah nggak tahu kabarnya lagi, dan aku juga nggak tahu tempat itu, dan nggak tahu nomor kontak tempat itu, benar-benar sama sekali aku nggak tahu. Jadi kayak kalau menurut aku tempat yang nggak enak itu nggak perlu kita balik lagi ke sana gitu. Jadi kayak karena di dalamnya itu ngerasa aku kayak di penjara, terus walaupun nggak pernah
kena bentak atau dimarahin seperti yang lain. Tapi aku ngerasa waktu itu aku selalu berpikir semoga aku nggak balik lagi ke sini seperti yang lain gitu. Dan syukur banget memang iya aku nggak pernah balik ke situ lagi. Dan setelah aku diberangkatin, udah semuanya tinggal tentang Batam, karena aku juga nggak tahu tentang Batam dan nggak pernah keluar rumah. Jadi orang-orang di penampungan itu benar-benar di penjara banget. Dan kita kayak apa sih yang namanya di penampungan itu benar-benar nggak ada enaknya sama sekali. Yang enaknya itu cuman buat aku pribadi, yang enaknya itu di situ mbak-mbak yang udah lama tinggal di situ atau enggak sebelum kami datang, mereka baik dan ramah dan cerita tentang perjalanan mereka gitu. Dan pada saat aku mau berangkat, aku masih inget banget aku cuma boleh bawa baju dan juga deodoran. Aku inget dulu waktu itu aku punya sabun muka, sabun mandi, sampo, peralatan mandi gitu, dan hand body itu, semuanya alat-alat makeup gitu mereka ambil semuanya. Walaupun aku nggak punya bedak ya, nggak, karena memang jarang banget pakai bedak, tapi mereka ngambil kayak barang-barang aku yang lain. Jadi aku cuma bawa 2 barang, baju dan deodoran. Dan karena deodoran itu kan penting banget gitu, jadi ya udah aku nurut aja gitu. Selama di situ aku iya aja gitu, karena memang nggak ngerti apa-apa ya. Dan sebelum aku turun ke bawah untuk berangkat itu, aku masih ingat aku masih punya sisa duit, karena di sana aku nggak cuman sebulan aja. Dan uang sisa aku ini aku kasih sama mereka daripada diambil sama yang di bawah gitu. Karena pernah ada yang cerita dengarnya kalau mau berangkat itu kita cuma dibolehin bawa baju gitu. Jadi sebelum aku turun, sisa duit aku ini aku kasih sama teman-temanku yang di situ. Kalau nggak salah aku kasih sama orang yang udah agak lama tinggal di situ. Dan karena menurut aku masih beruntung gitu, nggak tinggal di situ sampai kehabisan uang gitu, nggak sampai kehabisan uang, karena di situ memang nggak boleh dikunjungi, benar-benar kita sendiri gitu, nggak boleh dikunjungi, nggak boleh ada teman, nggak boleh dikunjungin keluarga, pokoknya kita benar-benar sendirian. Jadi aku bersyukur banget berada di situ sebulan. Dan ada juga kejadian orang sering kesurupan gitu. Kadang-kadang kita lagi tidur tengah malam, tiba-tiba teman kita yang di samping ini teriak dan marah-marah nggak jelas gitu, udah yang namanya kerasukan gitu, kerasukan. Dan siangnya juga kadang-kadang selalu ada yang kesurupan di situ gitu. Jadi tempatnya itu angker banget. Dan juga di kamar mandi juga sampai ada juga yang kesurupan, katanya sih pernah ngegugurin di situ. Jadi kayak dia di kamar mandi itu kayak ada yang minta tolong sama dia gitu. Tapi yang di kamar mandi ini susah banget disadarinnya. Kalau yang di tempat tidur kita ini nggak begitu susah, cuman terlalu sering kesurupan jadi agak serem. Aku juga nggak ngerti tentang orang yang seperti itu, karena aku nggak pernah punya teman yang tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba kesurupan, teriak-teriak nggak jelas gitu. Aku nggak pernah ngalamin, jadi aku cuman jadi penonton aja gitu. Tapi kasihan juga sih ngelihat mereka sampai begitu, udah nggak ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, hanya ada teman yang kapan aja bisa ninggalin kita gitu. Jadi sedihnya di situ, kalau pas kita punya ada masalah atau kejadian gak enak itu,
di situ gitu. Kalau masalah makan, kita makan itu kenyang, cuman rasanya yang beda. Dan makannya cuman sayur, seringan sayur kol sama campur mie. Jadi kalau kita masak itu biar kita kenyang. Kalau ingatnya aku sih, pas aku pernah masak sekali, aku banyakin sayurnya karena minyak nggak cukup. Akhirnya biar kita kenyang itu sayurnya dibanyakin gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang masakan biasanya kita itu kayak yang namanya masakan seadanya, yang tersedia di situ, yang disediakan sama orang itu, ya udah kita itu ya tetap makan dan nggak pernah ada sisa makanan. Karena kenapa? Gimana mau ada sisa makanan? Kita hanya makan yang tersedia tanpa ada ini, nggak bisa jajan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada tambahannya. Cukup nggak cukup, ya itu memang porsi yang udah bagian kita gitu. Jadi bener-bener sedih banget ditinggal di penampungan itu. Dan itu pengalaman aku yang sangat bersyukur banget nggak pernah kembali ke situ. Tetap sabar, setelah keluar dari situ ngerasa puas banget. Jadi dimana keadaan aku saat itu memang lagi down banget, dan adanya aku di tempat keramaian itu, aku nggak terfokus lagi sama apa yang aku alami, sama apa yang aku rasain. Jadi tempat itu memang menghibur buat aku. Teman-teman yang di situ kayak ngilangin masa kesendirian aku gitu. Karena kalau sendiri pasti kepikiran yang aneh-aneh ya gitu, apalagi kalau sendiri itu keseringan kayak sedih gitu. Jadi kalau mereka itu selalu kayak ngedeketin, ngajak ngobrol gitu. Jadi pikirannya itu nggak ke hal yang sedang dialami sama aku gitu. Jadi sangat bersyukur banget buat mereka. Pada saat aku lagi down kayak gitu, mereka ada buat ngajak aku ngobrol. Dan sama sekali aku nggak inget masalah yang aku alami, yang aku hadapi saat itu, sama sekali nggak terlintas gitu, mau siang mau malam, karena suara mereka itu udah berisik banget di kuping aku kanan kiri gitu. Dan kalau tidur juga sampai habis cerita-cerita terus ketiduran gitu. Jadi setiap hari ya udah gitu-gitu aja, sampai akhirnya aku juga berangkat. Dan tetap sedih sama teman aku yang kecelakaan itu. Tapi aku masih inget banget sebelum dia berangkat ke Malaysia itu, dia tuh happy banget, senyumnya tuh cerah banget, wajahnya cerah banget, pokoknya anaknya ceria banget. Kadang kita nggak pernah menyangka jalan hidup seseorang itu kayak apa, dan ternyata jalan hidupnya seperti itu. Jadi walaupun aku pamit sama teman-teman aku waktu itu, aku tetap kepikiran dia sih. Karena selama kita nyampe di situ sama-sama, kita itu sering tidur bareng. Kalau siang suka cerita sana sini, anaknya juga lincah, suka loncat sana sini gitu. Jadi kayak hal yang paling horor banget sih, yaitu dia temen aku itu.